pindah dulu di move. Oke. Winner mana ini Winner? Kok hilang Winner? Oh iya, udah kelihatan. Ini Sena, tolong Mas Bambang dibantu untuk pindah kelas dulu. Luisa dan Vinoa. Itu di remove ya, Mbak? Oh. Gimana Mas Daniel? Di break. Di break. Itu ya, di breakout ya? Ya dia Mas Daniel. Ya. Mas Daniel. Mas Daniel yang bisa. Mas Daniel harus tarik dia. Del, tarik sini Del. Luisa dan Vinoa. Iya. Sama Sena Alicia. Langsung ditarik di kelas aja. kecil. Kenzian. Kailas juga Mbak, Kailas ya. Kenzia juga. Kailas kayaknya mau langsung kelas besar aja dia. Kailas mau kelas 6 sama Mas Pedro. Vinoa juga langsung mau kelas besar ya sama Mas Gama. Oke, baik adik-adik. Halo semuanya, kelas 3, 4, 5, 6. Ya, kita memberikan sapa yuk semuanya. Halo. Nah, ini tolong yang belum dibuka kamera dibuka ya. Ada Anin, Eli, Lira, Dilbert. Teman-teman pada kangen semua pengen lihat wajahnya, ya. Oke, bisa minta tolong share screen. Daniel sebentar Mbak, screen-nya soalnya kepisah. Oh ya sudah, saya saja kalau begitu yang. Ya, Mbak Dia aja. Baik. Mbak Deo belum masuk sini Mbak Deo? Deo kelas berapa? Ya boleh Mbak, dibawa ke sini. Daniel, Deo masukin deh. Bisa masuk dia di kelas kecil. Nah, ini nanti nih yang bawa Firman nih. Mas Jalu, halo. Itu kenapa ada fotoku di situ ya? Iya, kan yang bawa Firman Mas Jalu. Oh ya, oke. Jalu tolong masukin ini dong, Adeo ke sini kayak Iya, gini. sebentar. Iya, sebentar, Mbak. Adik-adik, tadi kita sudah berbicara ya banyak tentang kasih Tuhan. Tuhan menuliskan juga di dalam hukum kasih. Dan kali ini kita betul-betul akan memperdalam tentang kasih Tuhan. Nanti kita akan diberi penjelasan, penyampaian firman Tuhan, yaitu dengan judul Aku Mau Mengasihi. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Jalu. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Mas Jalu mau screen share dulu dong, Mbak Dia. Boleh gantian? Nah, oke. Sebentar ya. Daniel, Mas Jalu diizinin untuk screen share dong. Nggak bisa nih. Nggak bisa ini. Sebentar ya. Keluar kemana? Daniel nih. Keluar kemana? Oke.
Dia suaranya nggak keluar. Oh iya. Nah, kayak GP ini juga nih dikasih ini apa video filter, boleh ya adik-adik? Ini kayak Ardit nih, wah serasa di Manado ini ya Dit ya, di pantai. Boleh, siapa yuk? Winner mau dikasih seperti itu? Biasanya Gama nih, dulu pakai kacamata mana ya Gama? Nggak malah ke WC. Oh, Izin Rizka mau dikasih malaikat? Nih Ya. kayak Mas Bambang nih. Iya tuh, Oh, Mas Babang ada Mas malaikatnya. Bambang ada itu tuh ada Halo, malaikatnya. halo. Oke, Maaf tadi. bisa kan ya, Oke. Iya, tadi error. Oke, Mas Jalu. Ya, oke, aku share screen ya. Sebentar, ya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk, kita berdoa dulu sebentar ya, supaya kita bisa diberikan kekuatan untuk mengikuti ibadah ini. Jadi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau boleh mengumpulkan kami di sini untuk belajar, untuk bersekolah minggu bersama teman-teman, dan juga guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang boleh mempersiapkan kami, sehingga kami boleh membuka telinga kami, membuka mata kami, dan juga membuka hati kami, sehingga kami siap menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu yang hanya berasal daripada-Mu, biarlah segala firman yang boleh terucap, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati jalannya acara ini Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi tema hari ini kita itu diajak, adik-adik diajak untuk mau mengasihi. Mengasihi siapa sih? Mengasihi pertama, mengasihi Tuhan Allah. Kedua, mengasihi manusia. Ketiga, mengasihi alam. Yuk kita baca lagi yuk. Ini Mas Zalu tulis di bawah, ada ditulis di bawah Matius 22 ayat 34 sampai 40. Jadi ini ayatnya sebetulnya sampai 46, tapi karena temanya ini aku mau mengasihi, jadi Mas Jalu singkatkan sampai 40 aja. Adik-adik siap untuk belajar, kalau mau buka catatannya, mau dicatat silahkan ya. Mas Jalu akan baca dulu kembali ayatnya. Kalau adik-adik lihat, ini tuh adalah ayat hukum kasih sebetulnya. Mari kita baca lagi. Sebentar ya. Nah, kita baca dari ayat yang ke-34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sudah jelas ya. Jadi cuma dua sebetulnya hukum Taurat itu melingkupi banyak hal sebetulnya. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membuat jadi simple. Beberapa peraturan itu jadi dua peraturan penting. Pertama, tadi kita lihat yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, Mas Jalu mau jelasin dulu. Ceritanya kurang lebih itu suasananya seperti ini. Ada 3 tokoh. Pertama, Tuhan Yesus sendiri. Kedua adalah orang Farisi. Dan ketiga adalah orang Saduki. Jadi sebelum perikop ini tuh Tuhan Yesus sudah dicobai melalui pertanyaan orang Saduki sebetulnya. Tapi orang Saduki kalah, gitu ya. Lalu lanjut tuh, orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus segala macam terkait
tentang hukum Taurat, dan Tuhan menjawab seperti itu. Siapa sih orang Farisi dan orang Saduki itu? Mari kita lihat bersama-sama. Orang Farisi itu merupakan pengusaha kelas menengah. Jadi mereka itu sebetulnya businessman bahasa zaman sekarang. Jadi mereka itu pengusaha. Karena itu mereka lebih sering berinteraksi dengan rakyat kecil dan memiliki jumlah minoritas sebagai imam. Ini definisi atau pengertian dari orang Farisi. Lalu kalau kita lihat orang Saduki, itu adalah sekelompok bangsawan ya. Sekelompok bangsawan yang mereka biasanya orang-orang kaya. Jadi mereka itu kaya dan juga mereka pemangku kebijakan, atau biasanya mereka ini pemegang kekuasaan, termasuk menjadi kepala besar, imam kepala, lalu imam-imam besar. Jadi itu dipegang sama orang-orang Saduki ini. Jadi mereka saat tahu Yesus Yesus hadir di situ, mereka kumpul, mereka mencoba Yesus. Dan spesifik pertanyaannya adalah, Tuhan, apa yang Tuhan tahu nih tentang hukum Taurat? Hukum yang mana yang paling utama dari sekian banyak hukum Taurat itu? Dari situ Tuhan Yesus menjawab hanya ada 2. Mari kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita dan segenap segala yang kita punya. Dan kedua adalah kasih sesama manusia. Dan di sini selalu menambahkan sesama manusia itu bukan hanya manusianya saja ya. Di sini juga Mazmur ingin menambahkan seluruh ciptaan Tuhan. Jadi seluruh ciptaan Tuhan ini alam, baik hewannya, baik kondisi alam tumbuhan, air dan segala macam itu juga harus kita jaga, harus kita kasihi. Lalu lanjut lagi tadi persamaan, kira-kira persamaan orang Farisi dan Saduki itu apa? Di Injil atau di Alkitab sering menyebutkan orang Saduki, orang Farisi, karena Yesus sendiri sering bertentangan dengan mereka. Jadi orang Saduki dan Farisi ini merupakan kelompok yang paling dianggap berkuasa di Israel saat itu. Dan mereka ini, dua golongan ini sangat paham tentang hukum-hukum Taurat. Gitu. Jadi dari sekian banyak hukum Taurat yang ada itu, mereka paham. Dan mereka ingin mencobai Tuhan. Hukum apa sih yang paling utama Tuhan yang harus kita jalani? Gitu. Lalu setelah dicobai dengan pertanyaan, hukum manakah yang paling penting dalam hukum Taurat? Padahal hukum itu banyak ya. Dan pada saat itu orang-orang itu sangat menaati hukum Taurat ini. Nah, tadi kita sudah baca. Kira-kira adik-adik juga sering membacanya juga di minggu-minggu sebelumnya, minggu-minggu kita setiap minggu itu adik-adik selalu baca. Kira-kira apa menurut adik-adik? Tadi, seperti sudah Mas Jalo sampaikan, ada 2. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasih sesama manusia. Ini mengingatkan kita pada salib. Jadi kalau teman-teman lihat, adik-adik lihat salib itu cross gini ya. Jadi ke atas, pertama itu ke atas. Itu adalah hukum yang pertama. Untuk menghafalnya juga gampang. Jadi ini adalah perihal hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu di atas, kita itu di bawah. Jadi hubungannya vertikal ya. Ini adalah hubungan kita dengan Allah. Kita harus mengasihi Allah, kita harus berbakti kepada Allah dan menaati semua peraturan. Itu adalah hukum yang pertama. Hukum yang kedua itu adalah kesesama, yaitu kalau di salib itu adalah yang horizontal, yang ini, yang horizontal, sesama. Jadi kita mengasihi sesama. Mas Jalu mengasihi Mbak Diah, mengasihi Ardit, mengasihi Mas Bambang, mengasihi semua adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua, itu adalah sesama. Dan juga alam-alamnya. Mas, kok juga alamnya sih, Mas? Maksudnya gimana alamnya ya? Ya, sekarang kita hidup berdampingan. Contoh, manusia butuh nggak oksigen? Butuh. Makanya kita harus sayang sama tanaman. Jadi kita nggak boleh mengeksploitasi, atau mengeksploitasi itu menggunakan secara luar biasa, secara habis-habisan sumber daya alam. Contoh, tumbuh-tumbuhan kita bakar semua atau kita gunakan semua untuk jadi kertas. Itu tidak boleh. Jadi kita harus bijaksana. Itu contoh mengasihi alam ya. Dan juga hewan. Contoh adik-adik
punya hewan nih, misalkan ikan yang tadi Mbak Diah bilang, ikan cupang. Kalau udah punya ikan ya harus disayang, dijaga. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk mengasihi sesama juga gitu ya. Sesama kita bukan cuma kita, tapi juga alam sekitar kita. Lanjut lagi jawaban Yesus yang pertama tadi, hukum yang terutama adalah kasih Tuhan Allahmu. Dan hukum yang dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hati, jiwa, dan pikiran kita harus kita fokuskan untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, maksudnya untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Segenap hati itu. Segenap hati itu ya kita dalam kehidupan sehari-hari itu serius gitu. Dalam artian seriusnya ini saat kita melakukan misalkan seperti ini ya, melakukan ibadah hari Minggu ya, kita serius melakukan ibadah hari Minggu, bukan main, bukan melakukan hal-hal lain, mendengarkan musik, main handphone sendiri, atau kameranya dimatikan, tidak. Tapi kita tahu kita ingin mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati, ya kita dengarkan dengan segenap hati. Segenap akal budi. Pikiran kita harus terpaku sama firman Tuhan. Contoh, hari ini juga, kalau atau mungkin di ibadah gereja, guru-guru sekolah minggu sedang menjelaskan firman, ya kita harus mendengarkan dengan baik, mencatat, dan merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, tentang kasih, seperti ini ya. Aku mau mengasihi. Ya kalau sudah dicatat ya harus diaplikasikan atau diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan habis ini langsung nanti ngusilin adiknya, nyubit adiknya, jangan. Itu berarti tidak menerapkan dengan segenap akal dan budi. Nah, lalu juga yang kedua jawaban Yesus adalah kasih sama kita, seperti seorang mengasihi dirinya sendiri gitu. Jadi kita tidak boleh itu tadi misalkan ada orang adik kita, misalkan adik kita itu nangis gitu, masih kecil, terus kita diemin, kita nggak peduli, aku main handphone aja, lagi main Among Us gitu, atau main apa. Ya itu bukan perilaku yang diinginkan Tuhan. Tapi yo sebentar istirahat, yo adiknya dilihat. Atau kalau adiknya lagi belajar, nanya hal-hal yang sulit, kita sebagai kakak yo mau mengasihi mereka. Seperti kalau kita belajar sendiri, kita harus mau mengajari adik kita. Banyak hal, ibu kita, misalkan kalau kita tidak mau, contoh anak-anak sekarang ini suka membentak, yang bisa lihat suka membentak orang tua. Kalau kita nggak mau dibentak sama orang tua, ya kita jangan membentak orang tua. Saling berkomunikasi dengan baik, minta apa ya bilang dengan baik. Itu ya, jadi saling mengingatkan dan saling mengasihi, sama seperti adik-adik menyayangi diri adik-adik sendiri. Nah, hukum Taurat versus kasih kepada sesama. Jadi hukum Taurat yang luar biasa banyak itu sebetulnya Tuhan Yesus datang itu tuh hanya menyimpulkan menjadi dua hal yang sangat sederhana. Dua hal tadi ya, kasih Tuhan Allahmu dan kasih manusia. Itu supaya kita itu bisa menjalani hukum ini dengan baik dan seolah-olah tidak lupa. Contoh misalkan di hukum Taurat itu banyak, misalkan contoh sederhananya golongan jangan mencuri. Coba adik-adik mau nggak barang adik-adik dicuri sama orang lain? Atau adik-adik disakiti sama orang lain? Kan nggak mau. Berarti sama, kita juga tidak boleh mencuri barang orang lain atau menyakiti diri orang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kasih kepada Allah harus seimbang terhadap sesama kita juga. Jadi kalau kita tidak boleh nih, salib itu tidak boleh kuat di atasnya aja. Dalam artian, kita hanya fokus berdoa saja. Tapi kita tidak mau bersosialisasi. Contohnya gini, contoh sederhananya, Mas Jalu punya masalah, atau Mas Jalu berantem sama Mas Daniel. Sebetulnya Mas Jalu bilang sama Tuhan, Tuhan saya mengampuni Mas Daniel. Karena Mas Daniel tadi mengambil donat Mas Jalu, misalkan. Tapi Mas Jalu hanya berdoa saja sama Tuhan. Tidak ngomong sama Mas Daniel, tidak mengasihi Mas Daniel. Itu kan sama aja bohong, berarti tidak seimbang. Yang benar adalah Mas Jalu berdoa, minta ampun sama Tuhan karena sudah marah sama Mas Daniel, karena Mas Daniel sudah mengambil donat Mas Jalu. Tapi Mas Jalu juga harus ngobrol sama Mas Daniel, bilang, kamu udah Mas Jalu ampuni kok, nggak apa-apa, besok-besok jangan kayak gitu ya. Itu adalah keseimbangan yang harus kita jaga. Contoh lainnya banyak ya, tapi kita harus bisa seimbang.
Baik kita kasih kepada Allah, kasih ke sesama manusia juga harus seimbang. Memberi persembahan, contoh juga, memberi persembahan kepada Tuhan di gereja. Tapi saat kita misalkan ada teman kita yang di sekolah kesulitan dalam misalkan nggak punya pulpen, kita nggak kasih, atau nggak punya pensil, kita nggak kasih. Itu nggak seimbang. Yang seimbang kita persembahan, tapi saat di sekolah teman kita butuh sesuatu, pensil atau pulpen atau penghapus, kita juga berani dan mau untuk memberikannya atau meminjamkannya. Apa yang harus kita lakukan? Nyatakan kasihmu kepada orang terdekat. Kepada ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, om, dan semuanya. Orang yang kalian temui di jalan, siapapun, kalian harus mengasihi mereka. Kenapa Tuhan mau seperti ini? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mau kita langsung aplikasi, kita langsung terapin, nggak cuma ngasih di persembahan aja di gereja atau nyanyi buat Tuhan luar biasa di gereja, enggak. Tapi kita juga harus berani untuk mengasihi sesama kita. Itu ya adik-adik. Ya, aku mengasihi Tuhan Yesus dan sesama, itu janjiku. Ini pesan buat Mas Jalu untuk kalian semua. Jadi adik-adik harapannya mulai sekarang, Mas Jalu tahu bukan mulai sekarang aja, tapi sudah mulai dari dulu-dulu mengasihi Tuhan dan juga sesama. Mari kita jaga rasa untuk saling mengasihi ini supaya semakin kuat. Kalau dimarahi orang tua atau dinasehati, didengerin, jangan diambekin. Lihat positifnya. Dalam artian, kalian dikasihi sama orang tua melalui teguran, dan juga kalian harus mendengarkan sebagai anak. Dan juga kalau nanti adik-adik sebagai kakak atau adik ditegur oleh siapa orang-orang yang kalian sayangi, bilang terima kasih juga, dan kalian juga dengarkan dulu baru ngomong gitu. Jangan langsung tiba-tiba disanggah atau segala macam atau marah segala macam. Jadi saling mengasihi sesama kita manusia dan juga kepada Tuhan. Itu dari Mas Jalu. Mari kita tutup dalam doa dulu. Kita berdoa dulu sebagai doa refleksi ini ya, sebagai doa refleksi ini ya, apa namanya? Firman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh memberkati kami sehingga kami boleh mendengarkan, melihat, dan juga meresapi Tuhan firman yang boleh disampaikan. Firman tentang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami manusia. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menggunakan kami sehingga kami bisa semakin lagi mengasihi Engkau dan semakin lagi mengasihi sesama kami. Sesama kami ialah ayah kami, ibu kami, kakak, adik, kakek, nenek, paman, tante, dan siapapun Tuhan. Dan juga lingkungan di sekitar kami, biarlah kami boleh menyayangi dan mengasihi mereka semua. Sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan jikalau dalam hari-hari kami masih belum bisa untuk mengasihi atau masih kurang dalam mengasihi. Berkati kami, ajarkan kami agar semakin hari kami semakin bisa untuk mengasihi dengan penuh. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala sesuatu yang boleh terjadi ke depan biarlah Tuhan yang pegang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mas Jalu serahkan lagi ke Mbak Diah ya. Silakan Mbak Diah. Oke, baik Mas Jalu, terima kasih. Ya adik-adik, seperti firman yang sudah disampaikan Mas Jalu bahwa kita betul-betul harus punya komitmen ya bahwa aku mau mengasihi karena Tuhan Yesus adalah kasih itu sendiri. Nah adik-adik, jangan lupa untuk diterapkan bersama ayah, ibu, ya mama, papa, dan saudara-saudara. Hari ini
Mbak Dia mau ingetin lagi, sekali lagi. Jangan lupa untuk mengajak mama papanya ya, membuat konten video kreatif. Ya, buktikan bahwa kamu mengasihi orang tuamu tidak hanya di bibir saja, tetapi juga bisa diwadahi dengan pembuatan video tersebut. Jangan lupa ya, ajak mama papanya untuk bikin video. Kita tunggu ya. Nah, adik-adik, kita foto dulu yuk. Semuanya kamera dibuka, kita foto dulu. Mas Bambang nanti bisa bantu juga ya. Lembar yang pertama, yuk jangan hanya satu mata yang kelihatan. Semua wajah ya. Coba tersenyum semuanya. Buka kamera. Oke. Itu punya Deo bagus banget tuh. 1, 2, 3. Sekarang lembar yang kedua. Tolong ya Mas dibantu juga ya. Bentar, tak masukin dulu ke chat. Wah, ini kenapa nih? Bentar adik-adik. Oke, sekali lagi yuk adik-adik, sekali lagi ya. Oke, semuanya berikan senyuman yang terindah buat teman-teman dan guru sekolah minggu. Dilbert, tolong dibuka sebentar aja, Dek. Dilbert. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita nyanyi satu lagu yuk. Rukun cinta satu sama lain. Terima kasih Bu Guru. Iya. Kita nyanyi nih ya, sama-sama ya untuk penutup ibadah kita. 1, 2, 3. Kita nyanyi sama-sama ya. Mencinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, pastikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, pastikan, Tuhan minta buktinya. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, pastikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, pastikan, Tuhan minta buktinya. Oke adik-adik, saya pikir sudah cukup ya lagu kita hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Mari kita sapa teman-teman kita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik boleh lihat-lihatnya. Selamat hari Minggu. Ya. Selamat hari Minggu. Sandi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mungkin. Ove, selamat hari Minggu. Felix, Ricci, selamat hari Minggu, Ricci. Halo, Dek. Live meeting atau live breakout? Live flu. Breakout. Live meeting Breakout. ya.
Live meeting. Live meeting. Live meeting ya, Live live meeting meeting. ya. Halo Priska. Dah. Dadah. Hai. Priska. Dah. Stop ya, Mbak. Dah. Live ya, Bang. Live Ya. meeting. Live meeting. Oh ya, nama kamu Us dulu. Ntar dulu, dihapus-hapusin kebanyakan dulu ya. Mbak Yuni ikut hilang. Dia ntar masuk lagi. Oke, kita live room atau ngobrol dulu, Mbak? Tadi aku tuh nggak buka kamera karena aku harus ngingetin semua anak-anak yang tutup kamera. Oh iya. Jadi tuh aku Ya, terus. Nah, terus yang Sama-sama, Mbak. lucunya itu pas lagi berdoa kan mereka tuh pada nggak buka kamera kan. Aku bukain, mereka buka tapi sambil pura-pura berdoa. jadi sebenarnya mereka baca tuh disuruh buka kamera. Jadi mereka Iya. ya Tadi memang aku juga chat pribadi sih, Mbak. gitu. Chat pribadi, ayo deh dibuka kamera Iya. gitu. Jadi sebenarnya cuma tinggal kita klik aja di titik 3 itu Mbak, suruh dia buka, suruh dia unmute. Jadi tuh dia akan kasih tahu terus. Kalau ada beberapa anak aku perhatiin kayak Ove, Immanuel itu Zaneta, dia ya. selalu tutup Zaneta. Tapi nanti aku ingetin buka sebentar, nanti tutup lagi. Tapi ya harus terus-terusan tuh. Buka kameranya gitu. Tapi memang kita harus tutup video karena kita kan muter-muter nih anak-anak. Iya, benar. Gitu. Ya wes aja. Kita balik ke ruangan ya, Mbak ya. Oke, live room dulu ya. Tunggu dulu ya, tunggu adik-adik kelas 1-2 ya sebentar. Tunggu dulu sebentar, adik-adik kelas 1-2-nya baru mau selesai nih. Mereka nggak langsung bubar ya, Mas ya? Enggak, katanya Mas Daniel digabung lagi jadi satu grup. Jadi satu break room lagi, satu room lagi, terus nanti difoto gitu katanya. Oh. Itu katanya Mas Daniel. Iya, sebagian di kelas kita ada yang itu ya. Bubar ya. Ove. Gimana, Nak? Udah bete belum, Nak? Bete. Taneta. Cuma aku nggak di rumah, ini di rumah Mbah. Gimana, Janeta? Baik-baik, Nak? Iya. Udah bosen ya? Udah bosen, Janeta ya? Di rumah terus ya? Iya. Ya. Nah, kelas 6 nggak bisa ikut, rumahnya banjir. Oh iya. Iya, pasar daerah. Siapa Pak Yuni? Yang banjir siapa Pak Yuni? Ferdi kan 34, 5. Oh iya. Itu rumahnya Ferdi banjir. Karina ya? Ferdi Karina ya? Nah, betul. Belum surut sampai sekarang, Mbak, lagi bebenah. Hujannya gede banget. Kami sama aku. Berarti Mas Jalu kalau mau diumumin di grup kelas kali ya, suruh balik lagi anak-anaknya ya. Boleh, Mbak? Yang kelas 3, 4, 5, 6 itu siapa ya? Iya. Ini masih ada berapa sih di sini? Masih ada 15 kok. Coba deh aku ke grup kelas 56. Ini 15 sama kita 6, Mas, 9 Oh doang. iya. Ya udah nanti diingetin lagi. Iya, Iya. Diingetin Mas Bambang itu kayaknya. kelas 3, 4 siapa tuh? Nah, kalau Mbak Dia ada di 5, 6, 3, 4. Mbak Yuni ya 3, 4 ya, Mbak? Ayuni 34. Ingetin anak-anak, kita tolong dibilangin anak-anaknya balik sebentar mau foto katanya. Aku lagi umum.
Ketuturkan tajam. Ove, kalau main handphone nggak apa-apa kok. Kalau main handphone nggak apa-apa kok. Nggak usah ditutup. Malu, malu. Ove malu. Nggak apa-apa, main handphone kan udah selesai ibadahnya. Nggak apa-apa. Buka aja selimutnya, Ove. Apa? Kelihatannya ngeselin mah ngajak saya ke taman mulu. Gado-gado lah. Kita beli sendiri lah. Gimana nih? Bentar, nih udah dibilang dipercepat. Oh gitu. 1-2 lama banget nih. Aduh. Ya lu di kamar juga tuh. Tidur lagi. Ove tidur lagi. Udah siang. Ya siang masih tidur juga tuh Ove. Males-malesan ya. Udah balik lagi ya semuanya. Sip.